Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat-sehat. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita memuji menyembah Tuhan. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Anugerah yang besar kami terima daripadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini, hari ini kami mau beribadah kepadamu. Terima kasih, mari urapi kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur hari ini sebab Tuhan sangat amat baik buat kami semua. Ini kami umat-Mu ya Bapa, ini kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, siap memuji menyembah-Mu, siap beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Engkau kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Amin. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu
setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari musik bawa kita lebih lagi. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu ada di dalam penyertaan-Mu. Tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan dan membiarkan kami, anak-anak umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Bilang buat Tuhan, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Akui buat kesetiaan Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur buat Tuhan. Syukur bagimu Tuhanku Yesus. Kesetiaan-Mu, janji-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yesus layak disembah, layak diagungkan. Mari Bapak Ibu di mana saja kita berada, saya ajak kita menyembah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersyukur buat Tuhan. Kasih-Nya, kebaikan-Nya buat kita semua. Sebab Dia yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Yesus Tuhan, sembah bagimu. Pujian dan hormat hanya bagimu, Yesus Tuhan. Syararana mayara lambo, hirara lama shande, hinara lama lama si, yara lama takara labo, hirara lama yara lama si dirida.
Hinara mayara lamo. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan layak dipuji, layak menerima segala hormat, segala kemuliaan. Bagimu Tuhan pujian dan kuasa, kemuliaan bagimu Tuhan. Oh ralabasyara labatakala. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Kami angkat kedua tangan kami naikkan pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Yesus, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Kami memuji menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari angkat kedua tangan bilang buat Tuhan. Yesus, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu. Engkau hadir dalam hidup kami Yesus, menyembuhkan, memulihkan, menghibur, memuatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari yang sudah mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Ada berapa banyak yang sampai hari ini merasakan mengecap kebaikan Tuhan? Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, 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 selamanya. Haleluya, amin. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Hanya Dia Yesus Kristus milik kita di bumi dan di surga. Katakan amin. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
selamanya. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Amin. Haleluya. Engkau milik kami di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Masih terus memuji Tuhan. Setuju katakan amin. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesehatan, kemampuan buat kita terus tinggikan Tuhan Yesus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku Tuhan. Mari nyanyikan puja ini sama-sama. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari angkat tangan sama-sama. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Musik saja, memuji Tuhan. Haleluya. Yang mau memuji Tuhan, mari gerakan badan sama-sama. Kita memuji Yesus Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa, hidup selama-lamanya. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Amin. Nyanyikan sama-sama yuk. Ya.
sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sama-sama. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo mengalir sama-sama, amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam, amin Tuhan. Sama-sama melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ayo mengalir sama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sebab Tuhan baik, Tuhan Yesus sangat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Setuju katakan aku percaya. Ayo sama-sama, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ayo. Hari berganti hari, tak kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Come on, sama-sama nyanyi. Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Kami mau terus menyanyi bagi-Mu ya Tuhan, sebab Engkau hidup selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayo mari memuji Tuhan. Kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian ini. Mari sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Amin. Nah, Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu,
harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat di dalam firman Tuhan. Mari kita akan lihat sama-sama ya. Di Mazmur 37 berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, ataukah anak cucunya minta roti. Ayat 26, saudara perhatikan ayat 26, berkata seperti ini, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.
Percayakah saudara bahwa saudara dan saya adalah orang benar? Haleluya. Bilang sama-sama, saya orang benar. Kasih tahu kanan kiri, engkau orang benar. Ya, kita semua orang benar. Orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang benar itu adalah orang yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan kepada Tuhan setiap saat. Nah, saudara, kehidupan orang benar yang dilihat oleh Raja Daud waktu Raja Daud masih hidup, dari kecil sampai dia tua, sampai putih rambutnya, dia memperhatikan kehidupan orang benar. Yang dia dapat tuh begini, satu yang dia dapat, ya. Di ayat 25, lihat ayat 25. Ayat 25 yang Daud lihat dari kehidupan orang benar, yang itu ada sama saudara dan saya, adalah Alkitab bilang begini, ya. Dahulu aku muda, Daud tulis, ya. Sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Wah, saudara, waktu saya baca dapat ayat ini, saya bilang, Tuhan benar, Tuhan. Dalam segala susah, senang, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang setuju Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, lambaikan tangan saudara. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah tinggalkan aku, Tuhan. Saudara, itu yang pertama yang dilihat oleh Raja Daud dari muda sampai tua. Orang benar tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun masalahnya banyak, pergumulannya banyak, tapi dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan yang dipercayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, lihat di ayat 26. Ayat 26 bilang begini, ya. Waktu Daud lihat apa sih yang terjadi dengan orang benar, bagaimana kehidupan dia, cara hidup orang benar. Dikatakan ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman. Wah, saya bilang Tuhan benar. Kehidupan orang benar yang dijamin oleh Tuhan Yesus yang kita percaya itu luar biasa. Tiap hari taruh belas kasihan. Ketemu orang susah, ketemu keluarga, ketemu teman, selalu ada aja punya belas kasihan. Selalu aja mau menolong. Selalu aja mau memberkati. Saudara, itu yang ada pada orang benar yang dilihat oleh Raja Daud. Dari muda sampai tua dia lihat. Ternyata di dalam kehidupan orang benar itu punya belas kasihan, punya empati. Bukan cuma simpati, tapi empati, punya belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus punya belas kasihan. Saudara, lalu yang ketiga, mari lihat baik-baik. Alkitab berkata, dan anak cucunya menjadi berkat. Wow, waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata kehidupan orang benar itu anak cucunya jadi berkat. Jadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada 3 hal penting yang Raja Daud lihat waktu masih muda sampai tua. Ayat 25. Coba kita kembali ke ayat 25. Ayat 25 dia bilang begini, ya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta. Yang pertama, orang benar itu tidak ditinggalkan Tuhan. Bilang sama diri saudara sendiri, bilang sama orang lain, orang benar, saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mungkin hari ini saudara belum lihat berkat, tapi besok bisa jadi Tuhan bisa kirim buat saudara karena saudara orang benar. Lalu yang kedua, ayat 26 tadi. Coba kita lihat ayat 26. Ayat 26 berkata, nah, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Wow. Bukan cuma tidak ditinggalkan Tuhan, tetapi orang benar itu setiap hari mempunyai belas kasihan. Ketemu semua orang selalu punya belas kasihan untuk menolong. Lalu yang ketiga, Alkitab tulis anak cucunya tidak minta-minta. Tetapi anak cucunya menjadi berkat bagi semua orang. Bukan cuma anak, tapi cucunya, cicitnya, pokoknya keturunan seterusnya itu menjadi berkat. Haleluya. Yang setuju hari ini
dia adalah orang benar, lambaikan tangan. 3 berkat ini akan saudara miliki. Yang pertama apa tadi waktu saudara baca? Tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Yang kedua apa? Tuhan taruh hati yang berbelas kasihan. Lalu yang ketiga, anak cucumu dan anak cucuku menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Setuju, katakan amin. Mari angkat tangan sama-sama dengan saya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25 dan 26 ini. Apa yang dilihat oleh Daud semasa muda sampai tua, itu benar ya Tuhan. Itulah cara hidup orang benar yang Engkau berkati. Kami adalah orang benar. Anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini adalah orang benar semuanya. Tuhan tidak akan tinggalkan kami orang benar. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap menyertai kami, memperhatikan kami. Kami percaya Engkau taruh hati yang berbelas kasihan dalam hidup orang benar, dalam hidupku. Sehingga waktu aku ketemu dengan banyak orang, hatiku berbelas kasihan, menolong, membantu ya Tuhan. Bahkan aku percaya Tuhan, bahwa keturunan orang benar, anak cucunya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat di adik kakak, jadi berkat di keluarga, di bangsa dan negara, jadi berkat di gereja, jadi berkat bagi banyak orang. Bapak terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Katakan Tuhan terima kasih. Hari ini aku terima ya Tuhan. Cara hidup orang benar, berkat orang benar ini aku terima. Dan aku setuju dengan firman-Mu. Aku setuju dengan apa yang dilihat oleh Daud, Raja Daud. Waktu dia muda sampai tua. Terima kasih banyak Bapa. Jalan hidup orang benar selalu baik, selalu berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hari ini yang sakit Tuhan mari sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihibur. Bahkan yang jatuh diangkat kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mau terus bergairah dengan-Mu. Mari katakan Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya. 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 Katakan sama-sama dengan saya. Amin. Amin. Nah saudara, ada satu nyanyian yang lama ya, mari kita nyanyikan. Jalan hidup orang benar. Amin ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Amin. Wow. Jalan hidup orang benar. Nyanyi sama-sama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Ya Tuhan, katakan jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak,
Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Saudara dan saya orang benar. Amin. Sekalipun kita jatuh, sekalipun ada kesukaran, kesusahan, tapi saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Tuhan akan berikan hati yang berbelas kasihan. Bahkan anak cucumu dan anak cucuku, orang benar, tidak akan ditinggalkan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ya Tuhan, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Wow. Ya Tuhan. Amin. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Ya Tuhan, Tuhan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangku dan membangunkan ku kembali, dan membangunkanku kembali, dan membangunkan ku kembali lagi, dan membangunkan ku kembali. Hey, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Kami percaya apa yang kami nyanyikan hari ini kami alami. Sebab kami orang benar. Bilang sama-sama, aku orang benar. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa hari ini. Kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Zuniko Nyotora Harjo dan keluarga besar, Pak Weler Kauntu dan keluarga besar, Pak Edi Ibu Oli dan keluarga besar di tempat ini, pekerja pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Kami percaya GBI Emerald CK4 tahun ini menuai jiwa. Setiap minggu penuaian jiwa terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati Gadinias Residen, berkati gerejamu ini Tuhan berlimpah-limpah. Pemerintahan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kalau kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, 1/10 milik Tuhan. Persembahan syukur, persembahan umum. Tuhan berkati persembahan kami 100 kali lipat. Terima kasih Bapak yang baik. Dan Tuhan mari berkati kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau angkat tangan kami mau diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara mari angkat tangan dan biarlah berkat Tuhan datang kepadamu dan datang juga kepadaku. Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan, Amin.
Amin. Shalom.